Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zanjabil Muslim Talib ingin mengerjakan tugas UAS mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode ORST. Jurnal, saya mengambil jurnal pemilihan toko handphone terbaik di kota Padang Sidimpuan. Baik, langsung saja kita ke tabel pertama. Tabel pertama itu kriteria pemilihan toko handphone terbaik. Kriterianya harga, kualitas per handphone, pelayanan, daya tarik konsumen, lokasi. Tabel 2 nya nilai bobot kriteria. Harga bobot kriterianya harga bobotnya 20%, nilai 0,2. Kualitas yang kedua, kualitas pada handphone, bobotnya 30%, nilainya 0,3. Yang ketiga yaitu pelayanan, bobotnya 10%, nilainya 0,1. Yang keempat, daya tarik konsumen, bobotnya 30%, nilainya 0,3. Dan terakhir yang kelima, lokasi, bobotnya 10%, nilainya 0,1. Berikut tabel 3. Tabel 3 yaitu alternatif toko handphone. Alternatifnya yang pertama toko Selamat Seluler, yang kedua toko B Seluler, yang ketiga toko Gerai Samsung Seluler, yang keempat toko Ramayana Seluler, yang kelima toko Benua Seluler. Oke, kita masuk ke tabel 4. Tabel 4 ini merupakan penilaian terhadap alternatif. Hasil penilaian diberikan oleh responden melalui kuesioner. Berikut ini adalah tabelnya. Ini toko Selamat Seluler, dia C14, bobot C14, bobot C25, bobot C34, bobot C4, 4, bobot C55. Toko B Seluler itu bobotnya C1 4, C2 nya 4, C3 nya 3, C4 3, C5 4. Toko Gerai C1 nya 4, C2 3, C3 5, C4 4, C5 1. Toko Ramayana Seluler, bobot C1 nya 3, C2 nya 3, C3 nya 2, C4 2, C5 3. Toko Benua Seluler, bobot C1 nya 3, C2 3, C3 nya 2, C4 2, C5 3. Nah, kita memasuki tabel kelima, menunjukkan nilai bobot kriteria pada metode ORST. Menghitung nilai kriteria. Tabel 5, karena nilai alternatif A, B, C nya sama untuk ranking 1, 2, dan 3, maka rumusnya adalah mean sama dengan dalam kurung 1 tambah 2 tambah 3.
terus garis miring 3 sama dengan 2. Begitu pula D dan E yang menempati ranking 4 dan 5. Rumusnya men sama dengan dalam kurung 4 tambah 5 garis miring 2 sama dengan 4,5. Oke. Berikut tabel 6 menunjukkan nilai bobot kriteria metode Oreste. Nah, ini keterangannya karena nilai alternatif C dan E sama untuk ranking 3, 4, 5, maka rumusnya adalah men sama dengan dalam kurung 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan garis miring 3 sama dengan 4. Kita memasuki tabel 7, menunjukkan nilai bobot kriteria. Dalam keterangannya nilai alternatif D dan E sama, rankingnya 4 dan 5, maka rumusnya adalah min sama dengan 4 sama dengan dalam kurung 4 tambah 5 garis miring 2 sama dengan 4,5. Lanjut tabel ke-8, nilai bobot kriteria metode Oreste. Menghitung nilai kriteria. Keterangannya nilai alternatif A, C sama untuk ranking 1 dan 2, maka rumusnya adalah men sama dengan dalam kurung 1 tambah 2 garis miring 2 sama dengan 1,5. Begitu pula D dan E yang menempati ranking 4 dan 5, rumusnya men sama dengan dalam kurung 4 tambah 5 garis miring 2 sama dengan 4,5. Nah, yang berikut tabel 9, nilai bobot kriteria. Keterangannya nilai alternatif D dan E sama, maka rumusnya adalah men dalam kurung 3 tambah 4 garis miring 2 sama dengan 3,5. Kita lanjut ke tabel 10. Tabel 10, nilai normalisasi bobot kriteria. Untuk menghitung nilai distance score dihitung menggunakan persamaan. Sini nilai normalisasinya didapat dari menghitung nilai-nilai kriteria pada tabel 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setiap pasangan alternatif dan kriteria sebagai skor jarak
alternatif terbaik serta kriteria yang paling penting merupakan nilai rata-rata Bayesian rank R, CJ-nya kriteria CJ dan Bayesian rank R, CJ alternatif A dalam kriteria CJ diketahui R sama dengan 5, maka C. Kita lanjut ke tabel 11. Menghitung nilai distance. Cara penghitungannya ini, cara pengerjaannya itu AC1 yaitu 2,546 kali 0,2 tambah 2,546 kali 0,3 tambah 5,161 sama dengan kali 0,1 tambah 8,020 kali 0,3 tambah dalam kurung 11,605 kali 0,1 sama dengan 5,3556. Berikut ketika saya menghitung nilai preferensi, saya menggunakan rumusnya metode tersebut. Ini metode dari jurnal tersebut dan hasilnya tidak sama. Terus kita lanjut ke tabel 12, menunjukkan perankingan metode. Di sini nilai di sini mana di sini cara pengerjaannya nilai distansi skor pada tabel 11 dinormalisasikan kembali menjadi nilai preferensi parsial dan di tabel 12 ini kita
menghitung dari kriteria C1 sampai C5, dan hasil dari nilai preferensinya 1,508. Rankingnya adalah 1. Begitu juga alternatif B, kriteria C1 kita hitung dari C1 sampai C5. Nilai preferensinya 1,595 dan rankingnya 2. Nilai alternatif C, kriteria C1 kita hitung kriterianya dari C1 sampai C5 dan nilai preferensi adalah 1,843 dan rankingnya 3. Nama alternatif D, kita menghitung kriteria dari C1 sampai C5 dan nilai referensinya adalah 2,280 dan rankingnya 4. Dan terakhir nama alternatifnya kita menghitung kriteria dari C1 sampai C5 dan hasilnya sama seperti alternatif D. Nilai referensinya sama menjadi 2,0280. Rankingnya sama 4 juga. Kesimpulan dari hasil tersebut, analisa dan penerapannya, metode ORST menghasilkan alternatif A sebagai toko handphone terbaik di kota Padang Sidimpuan dengan nilai preferensinya 1,508. Dengan demikian metode ORST mampu memecahkan masalah pemilihan toko handphone terbaik di kota Padang Sidimpuan dengan menghasilkan toko Selamat Seluler adalah toko yang terbaik atau ranking 1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.